Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada konten kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik molekuler, yaitu bagaimana kita mampu menganalisis hasil dari sequencing DNA kita. Nah, salah satu tools yang umumnya digunakan yaitu bioedit ya. Di sini saya akan menjelaskan analisis hasil sequencing dengan menggunakan software bioedit. Nama saya yaitu Mardalisa ya. Baiklah, sedikit penjelasan umum mengenai sequencing DNA. Nah, sequencing DNA ini merupakan suatu teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA dalam bentuk adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Nah, urutan nukleotida ATGC ini memang memiliki fungsi yang sangat penting ya, karena dia akan menyandi informasi-informasi mendasar yang terdapat di suatu gen atau genom suatu organisme. Sebetulnya software yang dapat digunakan itu bukan hanya bioedit saja, ada software lainnya seperti sequencer scanner, ChromaSlide, Vince TV, dan yang lain-lainnya. Tapi di sini saya khusus akan menjelaskan dengan bioedit. Hasil dari mesin sequencing itu biasanya diberikan terhadap kita dalam file ekstensi AB1, walaupun ada juga dalam file seperti FASTA dan juga dalam bentuk PDF yang menggambarkan grafik elektrograf dari setiap komponen ATGC-nya. Nah, apa nih yang perlu dipersiapkan jika kita mau melakukan analisis hasil sequencing menggunakan software bioedit? Yang pertama sudah pasti laptop. Kedua, kita harus sudah punya software bioeditnya. Software bioeditnya ini bisa saudara-saudara download secara gratis ya, dengan hanya menulis software bioedit free di akun atau di media masing-masing, media online masing-masing. Yang ketiga harus ada Microsoft Word ataupun Notepad ya. Selanjutnya harus ada kuota internet karena nanti hasil dari konsensus bioedit ini akan kita analisis di data GenBank dunia. Dan yang pastinya karena kita mau menganalisis kita sudah harus ada data sequence DNA. Oke, langsung saja. Di sini saya punya data sequence DNA dari bakteri termofilik perairan panas. Saya stop share ya untuk bagian dari ininya, PPT-nya. Nah, untuk PPT-nya nanti saya akan masukkan di deskripsi konten YouTube ini. Sekarang kita buka untuk sequence untuk tools dari bioeditnya itu sendiri. Oke. Nah, untuk melakukan proses ini sudah pasti kita harus punya sequence-nya. Bagaimana cara membuka sequence-nya? Pertama kali kita klik file. Nah, kita klik open, lalu kita cari di mana sequence kita itu berada. Sequence dari bakteri termofilik saya beri nama 13 Geo. Geo ini menunjukkan geothermal ya. 13 Geolisa. Nah, pertama kali kita buka dari pembacaan primer forward ya. Kita klik, kita open kan. Oke, di sini mulai terlihat bahwa ada sesuatu gambaran pik-pik yang berwarna-warni. Nah, warna-warni ini menunjukkan makna ya, bahwa untuk adenin dia menunjukkan warna hijau, yang guanin itu menunjukkan warna merah, sitosin C ini menunjukkan warna biru, dan timin warna merah. Di sini, di bagian sebelah kiri ini ada vertical scale gunanya untuk bisa kita naik turunkan untuk melihat peaknya. Nah, hasil sequencing yang bagus itu adalah hasil sequencing di mana peak-peak dari basa nitrogen ATGC-nya ini atau sequence nukleotida ini menunjukkan peak yang tinggi dan juga terpisah. Nah, hasil sequencing yang buruk ini seperti pada pembacaan yang awal.
hasilnya landai dan juga bertumpuk. Oke. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan pada bagian ini? Kita perlu mengedit bagian hasil pembacaan sequence yang tidak bagus ini. Lah, ini gimana Bu? Nanti kok seandainya dibuang pembacaan sequence kita nggak bagus loh. Bukan juga. Biasanya awal-awal ini tidak bagus karena memang tempat pelekatan dari primer itu sendiri ya. Seperti yang kita ketahui bahwa DNA itu double helix. Nah, bagian forward dan reverse-nya itulah yang akan ditempel oleh primer. Sehingga biasanya memang bagian itulah yang tidak bagus. Nah, dalam satu pembacaan, misalnya dalam satu pembacaan arah forward dan satu pembacaan arah reverse, mesin sequencing itu maksimal hanya mampu membaca bagus sekitar 1000 base pair atau 1000 pasang basa. Sedangkan di sini kita mainkan scrollnya, hasil pembacaannya itu menunjukkan sampai ke sequence nih 1320 base pair lebih. Makanya ini sudah mulai ini kan kelihatan bahwa peak-peaknya tidak bagus. Oleh karena itu kita lakukanlah pemotongan. Jangan khawatir karena memang kita pembacaannya dari dua arah. Hasil sequence PCR saya ini memang sekitar 1300-an. Jadi kalau pembacaannya masing-masing 1000 lebih, minimal kalaupun saya edit itu tidak akan menghilangkan pembacaan ataupun ada yang hilang dari kedua bacaan tersebut ya. Nah, kita coba dulu kopikan sequence dari primer forward ini ke menu dari Word. Caranya bagaimana? Kita klik bagian edit dan kita copy sequence as raw text. Oke, selanjutnya kita buka apa? Kita buka untuk ini. Nah, tadi ya. Kita buka Word-nya. Nah, di sini saya pastekan Word dari hasil sequence raw tadi. Nah, biasanya penyimpanannya itu dalam format FASTA ya. Format FASTA ini menunjukkan suatu bahasa pemrograman yang menunjukkan karakter-karakter seperti alfabet gitu. Dan pada baris pertamanya harus digambarkan penamaan dengan simbol lebih besar. Nah, nama di sini tadi kan 13 Keo Lisa dari primer forward IF. Oke. Nah, bagaimana nih cara mau mengeditnya bagian yang jelek di awal dan di akhir? Oke, kita kembali lagi ya ke bagian dari bioedit tadi. Nah, ini dia bioeditnya. Kira-kira dari yang awal ini saya ingin buang sampai ke pembacaan kedua, sampai ini deh, sampai yang sebelum T. Karena dari T ini sudah mulai bagus peaknya. Oke, saya Ctrl C. Di bagian dari Word-nya, saya gunakan navigasi supaya sudah tidak susah lagi untuk mencari nih. Langsung ke blok ya. Ke blokkan bagian yang jelek tadi, kita delete. Langsung di delete. Oke, kita lihat lagi untuk bagian dari belakangnya di bioedit. Nah, kita scrollkan lagi menggunakan ini untuk melihat bagian belakangnya karena pembacaan mulai dari 1000 ke atas itu sudah mulai tidak bagus ya. Nah, misalnya di sini saya mulai delete dari 1000 misalnya. Nah, Ctrl C lagi dan kita kembali ke Word tadi untuk menghapus bagian yang kurang bagus.
Nah, saya tidak susah mencari sekian banyak karakter RTGC-nya, saya copy paste di navigasi. Nah, langsung deh ke blok. Ini bagian yang perlu dihilangkan dari yang mulai kuning ini sampai akhir. Saya blok, saya delete deh. Nah, itu ya untuk yang dari pembacaan primer forward setelah kita edit bagian pick-pick yang kurang bagus. Selanjutnya, kita lakukan pembacaan dari arah reverse. Kita buka lagi, ini kita ke bawahin dulu. Kita buka file, open. Nah, klik untuk bagian yang primer reverse ini dengan format yang saya bilang tadi adalah format AB1 file. Apa sih bedanya, Bu? Kenapa harus yang AB1 file? Nah, AB1 file inilah salah satu hasil dari pembacaan mesin sequence yang menampilkan pick-pick ini karena kita mau menganalisis berdasarkan dari gambaran pick ya. Saya naikin dulu vertical scale-nya. Nah, kelihatan kira-kira saya mau kita ini dulu, kita ambil dulu sequence-nya. Edit, copy sequence as raw text. Nah, kita masukin lagi ke Word tadi. Mana Word-nya? Ini. Nah, ini adalah hasil dari yang reverse. Kita kasih penamaannya ya sesuai dengan format pasta. Ini yang untuk primer PR reverse. Oke, kita lakukan lagi pemotongan untuk di arah depan dan juga di arah belakangnya. Kita buka lagi bioeditnya. Nah, kita mulai deh blok di bagian depan ini nih. Udah kita rasa jelek nih sampai di sini nih. Nah, saya mau sampai di sini aja nih pembacaannya. Oke, saya copy. Ctrl C, saya buka di bagian yang Word tadi. Saya masukkan di bagian navigasinya supaya mudah untuk ngedelete-nya. Nah, ke blok kan, hasil blok ini tinggal di delete. Nah, begitu. Sekarang kembali lagi untuk melihat hasil yang sebelah bioeditnya. Ini, kita mainkan scrollnya sampai ke belakang. Seperti yang dibilang tadi, pembacaan lebih dari 1000 biasanya itu sudah mulai tidak bagus. Nah, ini kelihatan ya, pick-picknya sudah mulai acak adul lagi. Saya mau mulainya penghapusan dari sekitar 990 deh. Nah, saya copy paste sampai belakang, Ctrl C lagi, balik lagi ke untuk dokumen Word-nya. Nah, masukkan ke bagian navigasi biar terlacak bagian mana yang mau kita delete. Nah, ini dia. Kita blok lagi sampai akhir ya. Baru deh kita delete. Nah, hasil ini supaya nanti untuk memudahkan kita dari hasil pengeditan bagian depan dan belakang pembacaan pick yang bagus, kita mau masuk lagi ke analisis kontek. Sebelum masuk ke analisis kontek, kita simpan dulu dia ke Notepad karena Notepad ini formatnya TXT lebih memudahkan kita ya. Ctrl C, kita buka Notepad kita. Nah, Notepad-nya, ini dia Notepad-nya. Paste deh. Nah, oke. Kita save ya, biar tidak susah lagi untuk dicari. Di sini misalnya hasil kita simpan sebagai hasil untuk kontek. Hasil edit deh, hasil edit 13 Geo Lisa. Oke, save. Nah, sekarang kita mau masuk ke analisis selanjutnya di bioedit itu, yaitu dengan analisis kontek. Ini kita turunkan dulu semuanya. Apa sih kontek itu?
Kontek itu berasal dari kata contiguous yang artinya adalah proses rekonstruksi dari serangkaian bagian DNA yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih di sini adalah karena kita melakukan pembacaan dua arah, mulai dari primer forward dan primer reverse. Jadi bagian mana yang telah kita edit kita mau satukan. Apakah bagian pembacaannya sama? Kalau pembagian bacaannya sama berarti itu telah menyatakan hasil konsensus kita nanti itu adalah gen yang utuh. Jadi diharapkan hasil blastnya lebih betul-betul presisi gitu ya. Caranya bagaimana? Kita buka dulu halaman yang baru dengan cara mengklik file, new alignment. Nah, kita ambil hasil dari yang kita simpan di notepad tadi dengan cara file, bagian import. Import di sini ambil sequence alignment file. Nah, kita cari tadi nih yang kita simpan di notepad ini ya. Hasil edit 13 Geolisa. Open. Nah, ini dia. Inilah hasil yang kita edit tadi. Seperti yang kita ketahui, pembacaan arahnya kan berbeda nih. Sedangkan kita mau membuat dia tumpang tindih. Satu berdasarkan pembacaan forward 5/3 dari DNA. Sedangkan yang reverse juga begitu. Jadi yang reverse ini kita blok, kita mau ganti arah bacanya biar sejalan dengan pembacaan yang primer. Bagaimana caranya? Blok dulu yang reverse. Klik bagian sequence, habis itu pilih nucleic acid dan pilih di reverse complement. Oke, hasilnya jadinya berubah. Setelah berubah, kita mau buat dia tumpang tindih. Blok keduanya misalnya blok 1, tekan kontrol blok yang satunya lagi. Baru ambil bagian sequence. Habis itu pairwise alignment, kita alignmentkan dia biar tumpang tindih, lalu pilih di nomor 2 ini, align to sequence, allow end to slide. Oke, hasilnya akan seperti ini nih, sudah mulai dia di align. Nah, kita mainkan scrollnya, kita gerakin dia di bagian bahasa keberapa dia nih mulai sama pembacaannya. Oke, oh ini sudah mulai terbaca sama ya di bagian ke-450. Nah, ini dia seperti yang saya bilang tadi. Yang satu bacanya G, yang satu bacanya T, gitu. Nanti oleh software ini dia akan ada bagian yang kosong, ada di bagian yang terbaca, ada yang kosong begitu ya. Nah, untuk supaya dapat melakukan pemilihan yang bagus, nah ini total sequence-nya ada berapa nih? Kita lihat sampai ke belakang. Nah, ada sekitar 1.400 base pair. Nah, kita gunakanlah berdasarkan dari statistik pembacaan. Kita mau tahu konsensusnya dengan cara mengklik alignment, create consensus sequence. Nah, hasil konsensusnya mulai kita dapatkan. Hasil konsensus inilah yang kita gunakan untuk dimasukkan ke aplikasi ataupun ke website NCBI di bagian tools BLAST. Oke, kita ambil dulu sequence hasil konsensus ini dengan cara dengan cara yang mana ya rasanya. Oke, bentar. Nah, klik edit dan pilih bagian copy sequence to clipboard FASTA format. Oke, pilih ini. Habis dipilih ini, kita tutup dulu. Kita buka lagi notepad kita tadi. Simpan di notepadnya ya. Dan di sini sudah ada hasil editnya sebelumnya. Nah, kita pastekan. Udah dapat deh hasil konsensus dari pembacaan dua arah. Konsensus 13 Geolisa. Sampai di sini kita lanjut lagi dengan analisis BLAST ya. Kita
kita buka, ini bagian dari mana ya? Nih, kita buka websitenya apa tadi? HTTP NCBI atau kita langsung klik aja NCBI. Nah, ini dia National Center for Biotechnology Information. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini nih, teman-teman atau saudara sekalian. Kita langsung aja menuju ke bagian tools sebelahnya ya, sebelah kanan di bawah popular research, karena dia yang paling sering digunakan. Kita klik bagian BLAST. Oke, maka hasil BLAST akan tampil seperti ini. Nah, BLAST ini merupakan terminologi dari Basic Local Alignment Search Tool. Kita mau melihat kemiripan di antara sequence-sequence biologikal, karena memang NCBI ini merupakan data genbank dunia di mana para peneliti banyak mengupdate hasil temuan mereka dan melaporkannya ke sini ya. Nah, BLAST ini juga digunakan untuk melihat, karena dia program yang dapat membandingkan sequence nukleotida ataupun sequence asam amino atau protein kita dengan sequence yang terdapat di database-nya. Perhitungan kemiripannya itu dilakukan berdasarkan perhitungan secara statistik dengan melihat signifikankah dia mirip atau tidak. Nah, karena memang data kita data dari sequence nukleotida, maka kita klik di bagian BLAST N, nukleotida BLAST. BLAST itu ada 4 ya, ada BLAST N, BLAST X, BLAST T BLAST N, dan juga yang bagian dari protein BLAST. Oke, kita klik aja langsung ke nucleotide BLAST. Nah, hasil konsensus kita tadi kita masukkan ke kolom dari enter query sequence ini. Oke, kita pastekan, keluarlah hasil dari konsensus kita. Selanjutnya, kita lihat lagi untuk kolom di bawahnya yaitu choose search set. Karena dia merupakan thermophilic bakteria dan primer yang digunakan adalah primer 16 sRNA. Di sini kita pilih 16 sRNA ya, karena langsung ke detect ini 16S. Dan untuk bagian program seleksinya kita pilih yang highly similar sequence megablast. Setelah itu kita mulai klik blast. Sambil menunggu hasilnya beberapa menit kemudian, kira-kira jika hasil kita itu benar, dia pasti akan ke-detect ke beberapa sequence database yang mengarah terhadap bakteri termofilik. Karena walaupun kita mengisolasinya dari perairan panas, kita nggak tahu kan taksonomi dari bakteri yang kita isolasi itu dia jenisnya apa, kelasnya apa, familinya apa, genusnya apa, dan spesiesnya apa. Nah, di sini ya sudah mulai keluar hasilnya. Hasil BLAST ini secara umum ada 4. Nah, bagian deskripsi ini menggambarkan hasil query length-nya kita itu ada sekitar 1401 base pair. Tipe molekulnya itu adalah dari sumber DNA. Nah, untuk grafik summary-nya itu ditampilkan dalam bentuk bar-bar. Nah, ini di sini kelihatan ya bahwa bar-bar ini menunjukkan skor alignment, skor dari saling tindihan pembacaan dari forward dan reverse-nya. Dia menunjukkan merah, itu merah ini sangat bagus ya, rata-rata semuanya menunjukkan bar yang bagus. Semakin panjang dia itu menunjukkan bahwa ini 1 sampai 1250 ini menunjukkan hasil sequence kita dibandingkan dengan sequence yang ada di data GenBank. Karena memang ya tadi kelihatan bahwa 1421 base pair. Nah, di bagian alignment ini kita melakukan penjajaran ataupun
secara langsung antara sequence kita dengan sequence yang didetek memiliki kemiripan sangat tinggi di data GenBank ini. Nah, di bagian alignment ini dia langsung menampilkan query ini menunjukkan dari data sequence kita, subjek ini berasal dari terdeteknya yang paling tinggi di contohnya di Aereus composti ini. Nah, dia akan menunjukkan bagian-bagian yang mana kita memiliki kemiripan yang sama. Nah, garis-garis ini menunjukkan bahwa kita itu memiliki konsensus yang sama. Yang kosong ini adalah terjadinya perbedaan di bahasa nomor 4 ini. Contohnya terjadi perbedaan bahasa di nomor sekian begitu. Kita lihat ya, kita buktikan di bagian deskripsinya. Ini kelihatan bahwa hasil similarity kita, identitas kita misalnya yang paling tertinggi itu nih pada bagian yang pertama itu sebanyak 92,01%. Dan hasil query covernya itu sangat tinggi, betul-betul tercover 100%, sebanyak maksimal skornya itu 213. Nah, sedangkan nilai evaluasinya itu juga rendah. Semakin rendah nilai evaluasi, semakin bagus dia. Nah, kita cek siapakah bakteri Aeribacillus composti yang memiliki nilai similaritis atau identitas tertinggi dengan sequence kita. Kita coba search dia ya. Dia itu termasuk bakteri thermophilic atau tidak. Oke, alhamdulillah di sini kedetek bahwa bakteri ini yang memiliki kemiripan sangat tinggi dengan bakteri hasil isolasi kita menunjukkan bahwa dia jenis dari thermophilic bacillus. Alhamdulillah berarti hasil isolasi kita itu betul-betul murni dan berhasil mengisolasi bakteri dari perairan panas. Di sini juga bisa menunjukkan bagian taksonominya ya, bahwa hasil kita itu mendekati pada spesies yang Aeribacillus composti. Begitu. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil dari analisis sequence dengan menggunakan bioedit. Untuk lebih detailnya, kita akan lakukan pembahasan untuk next konten yang lain terkait pembacaan hasil BLAST, terkait pembuatan pohon filogenetik, dan juga teknik-teknik molekuler yang lainnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman rasa bahwa konten ini bermanfaat, silakan di-subscribe untuk bisa mengikuti konten-konten yang lainnya, ataupun di-share. Jika ada pertanyaan, boleh di-komen dan di-like. Terima kasih.